Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jadi kami dari kelompok 2 Kak. 2 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisis Komputasi Molaritas Total dan Keseimbangan Anatom Biologis pada Urin untuk Prediksi Dini Diagnosis UTI. Jadi UTI ini merupakan salah satu penyakit yang sangat umum ditemukan pada fasilitas kesehatan. Dan pada tugas ini, kami tidak hanya membangun model machine learning untuk melakukan prediksi, tetapi juga mencoba mengintegrasikan pengetahuan kimia dan biologi ke dalam proses komputasi agar hasil prediksinya menjadi lebih bermakna dan juga lebih mudah diinterpretasikan secara medis. Next. Oke, jadi UTI ini merupakan masalah kesehatan yang cukup serius karena berkontribusi terhadap sekitar 40% infeksi nosokomial yang terjadi di rumah sakit. Deteksi dini tentu menjadi sangat penting karena keterlambatan diagnosis dapat menyebabkan komplikasi yang lebih berat, termasuk gangguan fungsi ginjal. Dalam praktik klinis, salah satu parameter yang sering digunakan adalah specific gravity atau SG, yaitu ukuran kepekatan urin. Namun, terdapat beberapa keterbatasan pada pendekatan ini, di mana nilai SG dapat menjadi bias ketika terdapat molekul besar seperti glukosa atau protein di dalam urin. Akibatnya, nilai kepekatan yang diukur belum tentu benar-benar mencerminkan kondisi biologis pasien. Dan karena itulah kami mengusulkan pendekatan Domain Augmented Machine Learning, yaitu menggabungkan rumus dan konsep kimia biologi ke dalam proses machine learning. Alurnya cukup simpel, di mana diawali dengan data analisis yang mentah yang diolah, lalu menjadi fitur biokimia turunan terlebih dahulu. Kemudian fitur-fitur itu digunakan sebagai masukan untuk model AI untuk melakukan prediksi yang tentunya lebih informatif. Next. Dataset yang kami gunakan terdiri dari 1436 rekaman urinalisis klinis. Data ini berisi berbagai parameter seperti usia, jenis kelamin, warna urin, glukosa, protein, pH, specific gravity, jumlah sel darah putih atau WBC, sel darah merah, bakteri, dan berbagai parameter lainnya. Sebelum digunakan untuk pelatihan model, data diolah dulu melalui pre-processing. Atau di sini tahap kedua itu prosesor. Yang pertama ada normalisasi. Normalisasi ini untuk mengubah nilai kategori seperti trace plus menjadi fitur numerik. Lalu tahap kedua adalah encoding atau yang kami gunakan istilah one hot encoding untuk mengubah data kategorikal menjadi format yang dapat diproses algoritma machine learning. Lalu ke tahap ketiga adalah oversampling. Karena dataset yang kami gunakan memiliki kecenderungan untuk label negatif, maka kami melakukan balancing untuk menyeimbangkan data positif dan negatif dari dataset kami. Dari 43 fitur awal, kami berhasil untuk memperluas dataset menjadi 51 fitur prediktif dengan menambahkan fitur-fitur berbasis pengetahuan biokimia. Next. Selanjutnya, melalui metode pertama yaitu transformasi biokimia. Tujuan dari bagian ini untuk mengubah data mentah yang tadi sudah dijelaskan di awal menjadi informasi yang lebih memiliki makna biologis. Transformasi pertama adalah menghitung konsentrasi ion aktual dari ion hidrogen dan ion hidroksida yang bersumber dari nilai pH input dataset. Kemudian, karena pH sebenarnya merupakan skala logaritmik, kami mengubahnya menjadi konsentrasi ion aktual menggunakan persamaan kimia tersebut. Lalu transformasi selanjutnya adalah estimasi molaritas total. Kami menggabungkan informasi dari glukosa, konsentrasi ion, dan spesifik gravity untuk memperkirakan jumlah zat terlarut dalam urin. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kelemahan SG atau specific gravity yang sering mengalami bias akibat keberadaan molekul patologis. Transformasi ketiga adalah analisis status keseimbangan buffer biologis menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. Dari rasio yang diperoleh, sistem dapat mengklasifikasikan kondisi urin menjadi stabil, tertekan, dan terganggu. Next. Oke, selanjutnya untuk yang kedua yaitu arsitektur model. Jadi setelah fitur biokimia terbentuk, tahap berikutnya adalah untuk mengklasifikasikan menggunakan random forest classifier. Random forest ini dipilih karena mampu menangani hubungan yang non-linear yang kompleks antar fitur. Model ini bekerja dengan membangun banyak decision tree. Kemudian setiap pohon memberikan prediksinya, dan hasil akhirnya akan ditentukan melalui mekanisme majority voting. Kami menggunakan parameter seperti 128 estimator, data split 80 banding 20, dan class weight balance agar model lebih memperhatikan kelas minoritas, yaitu pasien positif yang UTI. Dengan total 51 fitur multidimensi ini, Random Forest mampu mempelajari pola klinis dan biokimia secara bersamaan tanpa risiko fitting yang terlalu tinggi. Selanjutnya kita masuk ke hasil evaluasi. Kami membandingkan dua pendekatan. Yang pertama adalah model baseline yang hanya menggunakan 43 fitur asli tadi. Dan yang kedua adalah model domain augmented yang menggunakan 51 fitur, termasuk fitur yang biokimia. Hasilnya menunjukkan bahwa model domain augmented memperoleh akurasi yang lebih tinggi. Yang ada di sini, akurasinya 95,6%,
precision 94,8%, recall 95,6%, dan advanced score 94,8%. Sementara model baseline-nya memperoleh performa yang sedikit lebih rendah. Yang paling menarik di sini adalah bagaimana peningkatan precision itu naik sebesar 1,5%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan pengetahuan domain memberikan informasi tambahan yang membantu model membuat keputusan lebih akurat. Pada confusion matrix juga terlihat bahwa model sangat baik dalam mengenali sampel negatif dengan jumlah false positif yang sangat kecil. Karena itu, sistem cukup potensial dalam digunakan untuk sebagai alat screening awal dalam jumlah besar. Oke, selain menghasilkan prediksi, kami juga ingin mengetahui faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi keputusan pada model. Berdasarkan fitur importance-nya, fitur yang paling dominan itu adalah WBC atau white blood cell dengan skor sekitar 0,2. Hal itu masuk akal karena peningkatan sel darah putih emang merupakan indikator klasik adanya si infeksi. Nah, kemudian juga muncul fitur-fitur lain seperti bakteri dan usia pasien. Nah, yang menarik di sini adalah total molaritas, yaitu fitur hasil engineering biokimia yang kita buat berhasil masuk ke 5 besar fitur paling penting. Hal ini tuh menunjukkan bahwa pengetahuan domain yang ditambahkan benar-benar memberikan kontribusi terhadap proses dari prediksi. Grafik di sebelah kanan juga memperlihatkan kalau pasien UTI memiliki rata-rata kadar glukosa dan jumlah WBC yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang sehat. Temuan ini juga konsisten dengan pemahaman medis mengenai proses dari infeksi saluran kemih. Next. Sebagai kesimpulannya, proyek ini menunjukkan bahwa integrasi antara komputasi biokimia dan machine learning dapat meningkatkan kualitas diagnosis berbasis urinalisis. Model yang kami bangun berhasil mencapai akurasi sekitar 95,26%, sekaligus juga menghasilkan fitur-fitur yang lebih mudah diinterpretasikan oleh tenaga kesehatan. Keunggulan utama pendekatan ini bukan hanya kemampuan prediksi, tapi juga kemampuannya gimana cara dia menjelaskan alasan di balik prediksi ini melalui indikator biologis, seperti molaritas, total, dan status buffer. Dengan demikian, sistem ini bergerak nggak hanya sekedar black box AI, cuman dia juga bisa menjadi white box AI yang lebih transparan dan dapat dipercaya. Kedepannya, pendekatan ini berpotensi digunakan untuk solusi screening awal yang cepat dan juga membantu proses deteksi dini UTI di fasilitas kesehatan. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan dilanjutkan dengan demo aplikasi. Oke, berikut merupakan demo yang akan kami lakukan terhadap aplikasi yang sudah kami buat terkait prediksi UTI atau infeksi saluran kemih. Untuk pertama adalah training model. Untuk fitur training sini kita bisa melakukan input hyperparameter yang akan dimasukkan ke random forest classifier. Pertama kita coba dulu NestiMator 128, max-depth known, random set 42, dan t-size 0,2. Jika sudah lakukan training, maka jika kita turun ke bawah sedikit, akan ada hasil perbandingan antara model dengan fitur moralitas dan yang tidak atau baseline di sini. Bisa lihat di sini dari fitur 43 naik ke 51 dengan nilai akurasi dan skor lainnya sebagai berikut. Saya lihat juga di sini untuk metrik evaluasi secara umum. Lalu untuk detail dari hasil training bisa lihat di menu lihat evaluasi model. Di menu ini akan muncul confusion score dan fitur importance dari hasil training. Saya lihat sini fitur tertinggi dimiliki oleh WBC dengan 0,2. Selanjutnya adalah fitur menu untuk melakukan prediksi. Dari model yang sudah dibuat bisa dilakukan prediksi dengan memasukkan sampel pasien yang ingin dicek. Sudah dimasukkan inputnya, kita coba prediksi. Nah, maka akan muncul yang pertama di bagian sini adalah risk signal. Dengan 4% itu berarti kemungkinan bahwa pasien ini terkena penyakit UTI. Maka di sini pasien untuk hasil input seperti tadi adalah 4% terpapar penyakit. Lalu selanjutnya adalah chemistry summary. Ini merupakan turunan dari fitur-fitur berdasarkan interpretasi domain biologis yang kami buat untuk konsep mol dan molaritas. Lalu juga turun ke bawah sedikit adalah tabel grafik untuk nilai probabilitas resiko, sebagai gravity difference, dan rasio buffer. Lalu jika turun ke bawah lagi adalah interpretasi biologis yang kami buat secara hardcode melalui faktor-faktor atau rule base yang didapatkan dari hasil prediksi dan training. Untuk pasien ini bisa lihat hasil random forest menunjukkan UTI negatif dengan resiko rendah 4% dengan konsentrasi ion. Lalu ada di sini Henderson-Hasselbalch dengan pKa 6,8 dan selanjutnya. Nah, di sini ada rekap untuk input yang dikirim. Lalu untuk mendukung simulasi, kami juga menyiapkan menu kalkulasi. Di menu kalkulasi ini adalah simulasi tentang bagaimana kami melakukan pre-processing untuk data mentah menjadi data baru yang memiliki fitur-fitur tambahan. Di sini ada untuk simulasi pH ke ion H+, bisa dimasukkan tepat, maka akan muncul konsentrasi ion H+-nya, lalu ada glukosa ke bentuk yang molaritas, di di sini muncul, lalu ada specify gravity difference, ini hanya pengurangan, dan muncul hasilnya di sini, lalu ada status buffer, lalu yang terakhir adalah mol dan molaritas umum yang digunakan untuk mencari nilai mol atau molaritas. Di sini kita cek L12 dan kalkulasi. Maka akan ada muncul massa molar, jumlah mol, dan molaritas umumnya.
Oke, sekian dari demo aplikasi kami. Terima kasih.